Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi bersama saya Sonjet Chatpokis di sini, guys. Guys, kita akan sedikit mereview daripada proses perbaikan yang kita lakukan di bangunan 8 kali 12 3 lantai ini, guys. Bagian akhir daripada proses pekerjaan kita yaitu melakukan penyemprotan aroma birahi Sonjet, merupakan bagian akhir daripada proses pekerjaan kita. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini kita akan sedikit mereview hal-hal yang kira-kira dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kawan-kawan yang memiliki problem yang sama atau ada kesamaan dalam permasalahan yang ada. Nah, ini ada beberapa perbaikan yang kita lakukan. Yang pertama, sampai hari ke-7 hari ini kita finish. Dari awal progres pekerjaan kita yang kita progres dari awal yaitu pembenahan akses point, guys ya. Karena akses point sebelumnya terlalu dekat atau rapat dengan dinding, sehingga kita putuskan untuk menggeser atau memindahkan maksud saya akses lar daripada void ini ke arah yang sama dengan LMB, artinya satu arah. Ini yang saya lakukan. Dan yang kedua, proses pembenahan akses yaitu sistem arus terbang burung, bahasa kerennya sekat. Dari sekat-sekat sebelumnya yang menurut saya terlalu menyulitkan dan terkesan lebih dalam putaran burung, karena bangunan atau sekat sebelumnya dibagi dua, dalam arti lorong, kurang lebih seperti itu, lorong, dan kita rubah menjadi sekat satu arah. Dan yang ketiga, perbaikan kepada sistem instalasi yang sebelumnya di bangunan ini hanya kurang lebih menggunakan Twitter Inap hampir 50-an satu lantai, dan kita coba atur kembali dan instalasi jalur-jalur khas atau kabel induk yang dimana menyangkut performa daripada power suara kita atur kembali. Dan masing-masing lantai ini memiliki jalur masing-masing untuk jalur inapnya, guys ya. Dan kita atur kembali posisi Twitter inap yang sebelumnya hampir kurang lebih 50 per lantai, dan sekarang kita hanya menggunakan kurang lebih 26 biji per lantai. Dari sistem tarik void, tarik lar, serta Twitter inap itu seri yang sama yaitu 65. Guys, daripada itu tidak kalah penting yaitu sirip, dimana sirip ini merupakan bagian daripada akhir adaptasi burung. Nah, kebetulan sirip-sirip ini pernah digosok atau disemprot dengan parfum atau aroma sejenis candu, candu. Dan sampai sekarang baunya masih sangat kuat, dan alhamdulillah kita bisa sterilkan sirip-sirip tersebut, yang dimana sirip-sirip tersebut berusaha kita sterilkan karena memang harus menurut saya. Karena kebiasaan saya dalam proses beternak walet ini, sirip ini termasuk anti saya semprot dengan parfum apapun itu jenisnya, entah itu aerosol atau sejenis cairan. Nah, biasanya saya lebih kepada fungsi aroma ruangan, yang target penyemprotannya itu hanya di area dinding, void, dan lantai. Kalau untuk sirip, kita tetap menjaga kualitas siripnya. Untung-untung siripnya memiliki kualitas atau kayu bagus, sehingga tidak menimbulkan daya kontaminasi ketika kita lakukan penyemprotan beberapa jenis aroma, termasuk yang disemprot ke sirip ini
aroma candu luar biasa guys, sampai mabuk, sampai oleng rasanya saya. Nah itu yang kita lakukan di apa namanya, di kegiatan perbaikan yang kita lakukan. Di hari ke-6 kita terus melakukan proses pengamatan terhadap sistem LMB ini guys. Dan hari ke-6 itu juga kita putuskan untuk sedikit melakukan pelebaran terhadap sistem LMB. Karena dimana area geografis di sini agak sedikit berbeda, yang dimana anginnya lumayan sangat kuat. Jadi ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan juga, termasuk lingkungan, karena ada beberapa bangunan di sini yang didemo warga akibat kebisingan suara. Sehingga saya coba mencari solusi, dan LMB atau suara-suara yang ada ini kita berusaha dalam penggunaan volume itu agak lebih kecil. Takut warga-warga terganggu, dan LMB juga kita pasangkan timer supaya kalau malam hari suaranya mati. Oke guys, tidak berlama-lama, langsung kita review ruang inapnya. Oke, cekidot. Guys, kita mulai dari LMB ya. Ini LMB kita dengan ukuran kurang lebih 65 kali 90, agak melebar. Yang sebelumnya 30 kali 90-an. Yang dimana kekuatan angin ini sangat berpengaruh. Jadi saya perlu pelebaran LMB ini ke bawah, kurang lebih di hari ke-5 dan hari ke-6 kita eksekusi, karena sebelumnya kita lakukan pengamatan. Jadi bangunan ini dengan void 4 kali 4, kawan-kawan bisa lihat ini 4 kali 4, dan ini posisi daripada lar sebelumnya terlalu rapat dengan dinding, sehingga ketika burung ini masuk bermanuver bukan mendapatkan suara, tapi mendapatkan suara yang di LMB atau cahaya dari LMB. Jadi terkesan burung ini begitu masuk putar keluar, karena larnya terlalu rapat dengan sisi dinding, kurang lebih sekitar 80-an cm. Nah, saya paham dan mengerti maksudnya dibuat seperti ini supaya intensitas cahaya, bisa dikatakan takut akan cahaya kalau masuk ruangan. Dan di sana ada kolam. Kita lanjut ke bagian dalam guys. Di bagian pintu atau lar kita ini kurang lebih 1 meter kali 120, dan kelihatan cahayanya juga tidak masalah, tapi di sirip masih oke guys. Dan sini kita menggunakan 1 biji tweeter untuk sistem tarik larnya. Kenapa saya menggunakan 1? Supaya tidak secara berlebihan suara ini, karena di bawah ada tarik-tarik lagi yang saya sekira mungkin bisa lebih dominan. Oleh karenanya saya hanya fokus 1 tweeter. Guys, seperti yang saya bilang, alhamdulillah siripnya masih nampak glowing. Dan perlu kawan-kawan ketahui, ini bangunan belum ada daya koloni atau daya generasi ya guys ya, yang dimana daripada proses sebelumnya tingkat kebetahan burung ini bermasalah. Kebanyakan kotoran kering lalu pindah bergeser, entah karena terganggu aktivitas orangnya ataukah ada hal-hal lain, termasuk bau daripada candu yang disemprot ke plafon dan sirip kemarin. Nah, coba kita melihat daripada ruangan yang ada guys ya. Ruangan yang ada ini sebelumnya disekat lorong seperti ini guys. Nah, itu ada sekat di sana. Nah, disekat lorong seperti ini, terus di dalam ini dikotak-kotak lagi. Nah, coba kita merubah semuanya seperti pada pekerjaan-pekerjaan kita sebelumnya, dan kita rubah menjadi satu arah. Di sini ada lar kita atau pintu, yang dimana ini kita bagi 2 dan sambung sampai ke dalam. Dan di sini tidak ada tarik-tarik lagi,
tariknya hanya berada di posisi arus. Nah, kemudian untuk ruangan yang di sebelah sini, guys, ini ada tariknya posisinya di tengah seperti ini, menghadap ke arah saya. Biasanya di sana, tapi kita tidak tempatkan karena biasanya saya tempatkan di sini. Dan di sini untuk formasi Twitter kita masih pada posisi kita, yaitu 212121. Guys ya, bagian kiri di ruangan 8x8 ini menghadap ke keluar, dan ini juga menghadap ke sini, dan bagian tengah ini menghadap ke belakang. Kenapa berbolak-balik, Bang? Artinya begini, saya meyakini bahwa burung ini tidak terbang satu arah. Tentu ada arus atau terbang bolak-balik. Oleh karenanya saya menempatkan Twitter ini bagian tengah berbalik arah. Dan yang paling penting, guys ya, ini lantai sudah kita aci dengan air semen untuk mengurangi debu, dan kedua untuk tetap menjaga kestabilan daripada kelembapan bangunan ini. Ini kalau lantai cor kita aci dengan air semen, insya Allah kelembaban daripada bangunan itu awet, guys ya, artinya terjaga. Nah, daripada sekat yang ada, guys, bisa lihat kawan-kawan, dan ini sisa-sisa air yang diisi sebelumnya kita biarkan, dan sebagian juga ember-ember sudah kosong. Nah, di sini kita masuk lagi, guys ya, masuk ke sini ada sekat di sini lagi, dan Twitter arus terbangnya atau Twitter tariknya. Dan di sini kita lakukan pembatasan angin. Anginnya sangat kuat sekali. Jadi kita batasin ruang gerak angin ini. Kita menutup seperti ini bukan berarti tidak ada angin ya, guys ya. Ada. Cuman kita batasi supaya tidak terlalu over di dalam ruangan. Dan di sini di blok 4x4 ini kita sistem Twitter balak 5. Nah, ini kita sistem Twitter balak 5, 2 kiri 2 kanan dan 1 di tengah. Besek-besek yang ada pun ini yang dipasang sebelumnya dan kita tidak lepas. Alhamdulillah nampak sirip sudah glowing karena kita sudah melakukan penyemprotan pembersih sirip dengan cairan khusus kita. Di blok 4x4 ini juga masih sama sistem balak 5 untuk Twitternya, guys, kecuali yang di area panjang 8 tadi. Dan di sini juga sama balak 5, 2 kiri 2 kanan. Nah, kawan-kawan bisa lihat tuh. Oke, guys, untuk lantai 2 dan 3 ini kebetulan bangunan ini 3 lantai. Untuk lantai 2 dan 3 ini proses atau model sekatnya untuk arus terbangnya sama, guys ya. Sama sekali tidak ada perbedaan kecuali lantai dasar. Nanti kita ke lantai dasar, dan ini konsepnya, guys ya. Di sini lar, di sini ada sekat dan masuk di sini, kemudian ke belakang lagi, dan ada beberapa desain gambar yang sudah saya gambar. Mudah-mudahan kawan-kawan memahaminya. Ini sekat arus terbang satu arah karena searah dengan lar. Oke, kita lanjut ke lantai 2, dan lantai 2 ini sama persis konsep Twitternya dan model sekatnya. Oke, guys, langsung kita ke lantai 2. Guys, untuk lantai 2 ini tidak jauh berbeda dengan lantai 3, dan kita bisa lihat hanya berbeda di ketinggian saja. Lantai 2 ini ketinggiannya mencapai 3 meter ya, guys ya. Untuk posisi lar masih sama dan ukurannya juga masih sama seperti di lantai atas, ukuran 120 kali 1 meter. Ini untuk area Twitter kita pasang besek bakul. Mohon maaf, besek lembaran yang khusus kita posisikan di area titik-titik Twitter saja. Nah, ini besek lembaran yang
dimana sebenarnya sudah terlanjur dibeli oleh yang punya. Dan menurut saya ini tidak pakai alat bantu pun sangat bagus karena siripnya beralur dan sudah bersih. Nah, kebetulan beliau ini sudah membeli alat-alat ini, ya kita manfaatkan dan kita fungsikan. Guys, itu dia. Untuk lantai masih sama ya. Kita ada pengacian air semen. Ini guys, alhamdulillah ada beberapa titik kotoran. Nah, kawan-kawan bisa lihat. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik ya guys ya. Alhamdulillah guys, ini juga wow, karena kita proses pengerjaan sambil on. Ini dia guys, mudah-mudahan menjadi awal yang baik. Nah, ini yang saya katakan tadi guys ya, ini tidak ada kotorannya tapi ada sarangnya. Nah, ini ada sarang, kawan-kawan bisa lihat yang sarang ini menurut saya belum ada generasi, artinya belum, kemungkinan burung ini belum ada pasangan tapi sarang sudah jadi, karena terlihat di kotoran sebelumnya belum ada tumpukan bulu-bulu halus. Oke guys, kita ke ruangan belakang masih sama, dan ini posisi Twitter arus terbang kita guys ya. Nah, masih sama seperti lantai bagian atas atau lantai 3. Lantai 2 dan 3 ini konsepnya sama persis, baik dari pola sekatnya maupun daripada sistem Twitter. Nah, seperti ini guys ya. Ini tidak ada kotorannya tapi ada pondasi sarang guys ya. Nah, ini ada pondasi sarang yang dimana menurut saya ini burungnya kemungkinan sudah tidak ada guys ya, karena memang sebelumnya dari awal kita datang ke sini ada beberapa polesan-polesan yang menurut saya ditinggal, entah karena terganggu atau ada pengaruh lain. Kita coba bersihkan lantai, nampaknya kotoran-kotoran itu seperti itu guys ya. Kita ke lantai dasar. Oke guys, untuk lantai dasar ini bagian lar yang sebelumnya, lar ini hanya sebelumnya ada di sana. Ini guys, kawan-kawan bisa lihat larnya ini ada di sini, lalu kita geser ke sini, dan ini sebelumnya sekat pool ya guys ya, sekat pool, ini sekat pool dan sudah kita perluas. Nah, kurang lebih turunnya dari sirip atau plafon itu sekitar 40 dari sirip. Nah, kita buat sekat gantung, dan ini untuk tariknya guys ya. Untuk tarik voidnya kita menggunakan Twitter Audok 93. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan untuk posisi Twitter sama di per 4 meter kita menggunakan sistem balak 5, 2 kiri 2 kanan dan 1 di tengah seperti ini guys ya. Nah, yang membedakan ini arusnya karena ada ruang ampli ini guys ya, karena ada ruang ampli ini sehingga tidak bisa saya memaksakan lar ini ada di belakang, seharusnya di belakang sekatnya. Ini untuk posisi sekat yang di bawah kurang lebih seperti ini, kawan-kawan bisa lihat. Nah, hanya keluar sekitar 1 meter. Nah, ini guys ya, berhubung ada tempat ampli jadi agak menyulitkan burung untuk mengakses lar yang kita rencanakan sebelumnya di sini, dan kita putuskan di sebelah sini agak bergeser sedikit. Oleh karenanya kita tidak berani memberi sekat ini terlalu masuk ke dalam. Untuk bagian dalam di panjang 12 ini kita bagi dua guys ya. Nah, ini ruangan kita bagi dua, dan kita bagi dua ruangan ini, dan di sana sudah tidak ada suara tarik-tarik lagi karena kita fokus atau mengandalkan daripada kualitas suara inap itu juga. Dan di sini tariknya
arusnya seperti ini. Dan ini juga kita bagi dua atau kita sekat seperti ini, kurang lebih 2 meter masuknya. Nah, kawan-kawan bisa lihat. Dan di sini juga basicnya lumayan full guys, lumayan full. Untuk Twitternya masih 2121 ya guys ya, masih 2121. Dan Twitter yang kita gunakan seperti yang sampaikan sebelumnya, menggunakan Audax 65 yang sudah ada sebelumnya dan kita fungsikan kembali. Guys, itu saja infonya. Semoga dari apa yang terlihat di video-video ini, termasuk titik-titik Twitter yang kita posisikan basic lembaran, semoga bisa memberikan proses adaptasi yang lebih bagus lagi, artinya supaya lebih betah. Untuk lantai dasar ini tidak ada lagi yang namanya baskom ya guys ya, sudah tidak ada baskom. Dan ini beberapa sisa Twitter yang nanti kita akan bawa ke bangunan berikutnya juga. Nah, ini masih banyak sekali. Itu saja informasinya guys. Kita lanjut ke bagian ampli. Guys, untuk bagian ampli ini kita menggunakan Pyro MW88 sebanyak 2 unit. Tapi sebelum kita ke ampli ini guys, saya ingin menyampaikan terkait beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait jalur atau kabel daripada sistem instalasi ini. Kalau ini untuk lampu LMB, nah ini lampu LMB, dan yang satu ini untuk lampu penerangan sekeliling bangunan. Nah, jadi kebetulan bangunan ini 3 lantai ya guys ya. Kebetulan bangunan ini 3 lantai. Jadi masing-masing lantai ini punya jalur inap. Punya jalur inap seperti ini. Ada inap lantai 3, lantai 1 dan lantai 2. Yang karena kebiasaan saya, karena ampli ini tidak lebih daripada 80 satu gedung, jadi saya satukan volumenya. Kalaupun bermasalah tinggal digeser ke volume sebelah saja, karena sudah saya setel, sudah saya setting perkiraan volumenya sama dengan yang ada. Nah, di sini juga kita menyiapkan file atau flash disk cadangan. Kebetulan di bangunan ini kita menggunakan inap BR24 dan panggil tarik itu pancawarna. Semoga sesuai harapan nanti guys ya. Dan ini ampli kita khususkan untuk internal atau suara inap. Dan yang paling penting adalah kabel-kabel ini tidak terculuk ke listrik ya guys ya. Saya tidak memasang culukan ini ke listrik karena kebiasaan saya pada ampli-ampli sejenis ini yang memiliki trapo kecil, kita menggunakan arus atau aki. Nah, insya Allah 70 ampere masih kuat guys. Dan kalau bisa pakai aki yang aki kering. Nah, ini rata-rata kalau binaan dan sebagainya saya instruksikan harus pakai aki kering biar tidak ada perawatannya. Kalau yang menggunakan air tambah, kalau kita lalai sedikit bisa jadi persoalan nanti, termasuk daya setrumnya berkurang. Kita lanjut lagi guys ya. Ini jalur panggil, heksa dan tarik. Nah, di sini ada panggil LMB, ada panggil LMB, kemudian di sini ada tarik void dan tarik dalam, kemudian ada heksagonal. Nah, jadi untuk heksagonal dan LMB ini guys saya jadikan satu, atau heksagonal saya sambungkan ke LMB, tapi dengan jalur masing-masing ya. Kalaupun kita mau melepas atau tidak membunyikan heksa, tinggal lepas daripada posisi ampli ini saja nanti itu. Dan yang kedua, untuk sistem tarik ini yang paling banyak ditanyakan, Bang, bagaimana dengan sistem tariknya? Kalau untuk sistem tarik ini rata-rata dari tarik void,
tarik lar sampai tarik ruangan inap kita satu jalur ya guys ya, satu jalur satu volume. Contohnya seperti ini. Nah ini satu jalur dan satu volume seperti itu guys. Untuk panggil sama, panggil dengan heksagonal kita gabung di ampli, bukan di LMB tapi di ampli karena memiliki jalur masing-masing. Dan di sini juga guys saya menggunakan timer pemutus arus atau untuk mematikan suara ketika malam hari dan suara mati karena lingkungan sini agak sedikit sensitif. Jadi tidak bisa kita main suara keras-keras, bisa masalah. Tapi segala sesuatu kita kondisikan. Terkait volume, rata-rata mulai dari inap kurang lebih volumenya ini mendekati arah setengah 9, tarik dan panggil kurang lebih semuanya seperti itu, mengarah ke perkiraan setengah 9 kalau kita berbicara arah jam ya guys ya. Tapi yang paling penting menurut saya adalah bagaimana kita mendengar, itu yang lebih mantap menurut saya guys. Itu saja informasinya guys ya. Dan ini aki yang baru kita pakai, aki 70 Ah atau 70 ampere, dan ini aki kering. Oke bro, semoga daripada review progres dia sampai di hari ke-7 kita ini ada sesuatu hal yang bisa bermanfaat yang kawan-kawan lihat di video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kita lanjut ke video berikutnya guys. Itu beberapa informasi yang bisa saya sampaikan, dan maksud saya yang bisa saya sampaikan terkait progres pekerjaan yang kita lakukan selama 7 hari sampai hari ini. Dan insya Allah kita on-kan kembali, mudah-mudahan, dan mohon doa dan dukungannya semoga bangunan ini bisa berproses dan berjalan tanpa kendala dan bisa berkembang seperti bangunan kawan-kawan semua. Tidak ada maksud dan niat menggurui kawan-kawan semua. Saya ingin beredukasi terkait apa yang kita lakukan di bangunan-bangunan ini, terkait masalah kebiasaan proses pekerjaan kita. Saya meyakini dan percaya insya Allah proses kerjanya bagus, hasilnya insya Allah akan bagus guys. Hanya saja perlu waktu, dan biarkan waktu itu yang menjawab. Semoga dari apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya dan ada yang bisa diambil dan dipetik untuk dijadikan sebuah referensi. Dan semoga kawan-kawan juga bangunannya cepat sukses seperti kawan-kawan yang lain. Yang jelas permantap kualitas mentalnya, tetap konsisten, dan berusaha untuk mengevaluasi secara berkala terkait proses atau kendala-kendala yang ada pada bangunan kita masing-masing. Kurang dan lebihnya bro, saya mohon maaf apabila ada salah kata atau dalam proses penyampaian narasinya kurang sempurna. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam Sonjet.